Kemarin di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang kemuliaan itu ketika ada yang menyebabkan semua pahala kita itu dilipat gandakan, maka sebagaimana kebaikan itu ada ketika kita berbuat buruk di dalam bulan suci Ramadan, kita pun akan mendapatkannya. Oleh karenanya dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqu syahra Ramadan." Berhati-hatilah, takutlah kalian terhadap bulan suci Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu. Karena kebaikan itu akan dilipat gandakan fihi di dalam bulan suci Ramadan, wa kadzalika sayyi'at. Tapi jangan terkecoh hanya yang ada dalam pikiranmu bagaimana kita amal itu akan bernilai lipat ganda. Kau punya amal buruk dilipat gandakan juga. Lailatul Qadar kita mengetahui bahwasanya amalan di dalamnya sebanyak seperti 1000 bulan. Maka ketika pada Lailatul Qadar menemui kita sementara kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya maksiat 1000 bulan. Ya. Tidur 1000 bulan, buang-buang umur. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemarin sudah dijelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan itu. Sekarang masuk kepada pembahasan masalah puasa. Apa sih puasa itu? Puasa itu menurut bahasa adalah mutlakul imsak. Mutlak menahan itu puasa. Tidak harus menahan makan minum. Tidak harus seperti yang kita lakukan ini. Menahan bicara secara bahasa itu juga imsak. Juga puasa. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya." Sayyidah Maryam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mengatakan, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih untuk aku tidak berbicara hari ini kepada satu manusia pun. Nah, maka maksud daripada nazartu lirrahmani sauman di sini bukan puasa seperti yang kita lakukan, tapi menahan diri dari apa? Yang dimaksud di sini adalah tidak berbicara. Ini secara bahasa. Kalau kita membahas secara syariat, maka menurut syara atau istilah adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Itu namanya puasa. Menahan diri daripada segala sesuatu yang menyebabkan manusia, menyebabkan kita untuk menyebabkan kita batal puasanya. Nah, maka mencegah daripada sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam jauf, ke dalam rongga badan kita, atau berhubungan suami istri, atau sengaja memuntahkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mulai kapan? Minal
min tulu'il fajri, mulai fajar shadiq itu muncul sampai kepada tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib, itu pun juga biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, bukan hanya sekedar menahan makan minum dan dari perkara yang membatalkan puasa saja, tapi tanpa niat, tapi biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu, yaitu niat Ramadan atau niat nazar atau niat puasa sunnah, ya. Biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus, juga dengan cara yang khusus, yang artinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau seandainya ada orang yang menahan dari makan dan minum, tapi ternyata orang ini melakukan sesuatu yang membatalkan semisal, maka dengan bukan hanya menahan makan dan minum, ya, ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus yang telah diajarkan oleh syariat. Dan niat itu sendiri dilakukan harus ada tabyitun niyah, niat orang yang berpuasa itu. Jadi nggak cukup kita itu kemudian niat, hanya niat ketika di siang hari, nggak bisa. Jadi harus ada menginapkan niat. Makanya biasanya setelah puasa, setelah taraweh, nanti kemudian ada yang membimbing dari imam untuk nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala niku. Nah, kemarin sudah sedikit dibahas masalah itu ketika kita niat di awal pertama kali Ramadan, ya, dengan niat seluruh bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala, walaupun nanti kita seandainya tidak cukup umur untuk menghabiskan pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan belum habis, kita baru berapa hari terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat afiat. Tapi kalau seandainya begitu, tapi sudah niat di awal, dia sudah mendapatkan pahala niatnya, ya, nanti terjadi konsekuensi-konsekuensi. Karena kita itu mentaklid pada Imam Syafi'i, kalau pengen kualitas puasanya itu nanti benar-benar sah di mata pandangan madhab Syafi'i, maka juga gak boleh talfik, mencampur adukan madhab, maka juga harus memperhatikan apa-apa yang membatalkan puasa menurut madhab Syafi'i. Contoh, madhab Syafi'i ini madhab Maliki. Madhab Syafi'i sama Maliki ada beberapa perbedaan. Di antaranya ketika kita keluar madhi, sumber madhi, madhi itu bukan mani, tapi madhi itu sesuatu yang cairan, yang lengket, yang bening, yang keluar dari kemaluan karena adanya syahwat. Itu membatalkan menurut siapa? Imam Malik, semisal ini. Atau semisal lagi yang membatalkan daripada puasa adalah masuknya sesuatu ke mata, semisal. Sesuatu ke mata. Kalau madhab Syafi'i batal enggak? Kan tidak. Sampai celaan, nanti kemudian dari bekas celak itu kan masuk ke rongga itu. Makanya kalau orang pakai celak itu biasanya kalau mengeluarkan dahak ada hitam-hitamnya, itu celak. Atau ketika wudhu kita biasa memakai ini, memasukkan ke muka kita, masuk ke mata, biasa. Atau kalau ketika seumpama sakit mata kasih instu atau kasih obat-obat mata tetes. Menurut madhab Syafi'i gimana? Itu bukan termasuk rongga yang membatalkan puasa menurut Syafi'i, tapi menurut Maliki itu termasuk. Artinya apa? Ketika mentaklid kepada Imam Malik, lalu kita lupa niat pada hari tersebut,
ya kita jauhi apa-apa yang membuat puasa kita itu batal menurut mazhab Malik. Paham nggih? Nah, jadi ya harus tahu konsekuensinya gitu aja. 6. Itu adalah puasa. Puasa menurut fikih semacam itu baik bahasa maupun syariat. Nah, puasa ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, furida fis sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Pada bulan Sya'ban turunlah perintah difardukan puasa bulan suci Ramadan. Kenapa kok puasa ini lain dengan perkara-perkara yang lainnya? Kenapa baru disyariatkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah lama sebelum itu diperintahkan menjadi nabi, tapi kok nggak ada syariat puasa? Ya. Sebelum itu, jadi agama ini para jamaah menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah ke Lauh Mahfud. Dari Lauh Mahfud ini kepada Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Ini terjadinya kapan? Terjadinya adalah penurunan Al-Quran secara global. Secara global seluruh Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah, dari langit dunia itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah munajjaman. Bukan ijmalan, tapi munajjaman. Itu berfase. Jadi ada step by step, begitu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakatnya. Sudah dipersiapkan oleh Allah itu Al-Quran secara global. Beda dengan kitab-kitab terdahulu. Ada Taurat, ada Injil, ada semua kitab-kitab itu turun langsung gelondongan semuanya begitu. Dan perlu diketahui semua kitab-kitab yang ada, yang diturunkan itu semuanya turun di bulan suci Ramadan. Semuanya turun di Ramadan. Tapi bentuknya itu adalah semuanya. Nah, Al-Quran berbeda, turun disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Melihat bagaimana umat ini. Pertama kali para sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka radhiyallahu taala anhu itu mereka pertama masuk Islam enggak ada perintah salat. Yang ada apa? Adalah penguatan tauhid, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena pada saat itu mereka sedang dihadapkan dengan berbagai macam bentuk berhala yang disembah oleh masyarakatnya, oleh nenek moyangnya. Maka penekanan pertama kali datangnya Islam adalah mengenai tauhid, penguatan akidah. Lalu kemudian menyusul hukum-hukum yang lainnya. Perintah-perintah yang lainnya. Perintah perang, perintah jihad. Lalu kemudian ada sholat. Puasa ini akhir-akhir. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah itu sukses. Jadi Islam itu sukses ketika kapan? Ketika hijrah. 2 tahun setelah hijrah, di tahun kedua baru turunlah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau perintahnya ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
la'allakum tattaqun. Atau dalam yang lebih itu lagi untuk mengenai bulan suci Ramadan, fa in syahida minkum syahra falyasumhu, kan poso. Nah, itu terjadi kapan? Pada tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi SAW itu gak lama. Kanjeng Nabi SAW itu puasa Ramadan ini hanya 9 kali jemaah. Mendapati bulan suci Ramadan itu 9 Ramadanat. Dan yang didapati oleh Nabi semuanya ganjil, semuanya 29. Kecuali satu, yaitu tanggal sampai 30 apa? 30 Ramadan kamil. 6. Kenapa kok dipilih pada bulan suci Ramadan? Karena Ramadan itu memang bulan yang sudah dimuliakan sejak dulu sebenarnya. Akan tetapi tambah sempurna kemuliaannya ketika dijadikan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Penamaan bulan suci Ramadan ini, ketika menurut sebagian ulama, indama wadu'al arabu asma'a syuhur. Ketika orang-orang Arab dulu, jadi nama Ramadan itu bukan Nabi yang menamakan, tapi sejak dulu. Nah, penamaan Ramadan itu dikatakan ketika orang Arab memberi nama bulan-bulan, wafaqa hadza syahru syiddatal har. Kebetulan pada saat itu Ramadan itu adalah satu bulan yang cuacanya begitu ekstrim panasnya. Panas. Makanya dinamakan dengan Ramadan, diambil dari bahasa Arab ar-ramdha. Ramdha itu adalah panas syiddatil har, panas yang sangat. Nah, wakila, tapi menurut pendapat yang lain, dan ini yang kita menaruh harapan di dalamnya, li'annahu yarmidul dzunub. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena yarmidul dzunub ay yahriquha. Dari namanya saja sudah menunjukkan bahwasannya bulan ini adalah sebagai sebab Allah menghapus atau Allah membakar daripada dosa-dosa hambanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun Ramadan dan puasa ini identik sekali. Bagi orang yang berpuasa Ramadan, ini dijanjikan dengan berbagai macam janji yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, was-shaimina was-shaimati wal-hafidina furujahum wal-hafidati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang berpuasa, maka dengan puasanya itu akan mendapatkan daripada apa? Ampunan dari Allah. A'addallahu lahum, Allah menyiapkan kepada mereka orang yang berpuasa di antaranya. Berpuasa, berzikir banyak dan menjaga kemaluan mereka, dipersiapkan dengan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa ajran azima, dan juga pahala yang besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pahala yang besar. Pertanyaannya, sebesar apa pahala bagi orang yang berpuasa? Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu akan kembali bagi dirinya. Illa saum, kecuali puasa, atau illa syam fa innahu li wa ana adzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Artinya yang setiap amalan manusia
kembali perkara positifnya adalah kepada manusia itu sendiri, kecuali kalau puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ketika berpuasa itu bukan untuk diri kita tapi untuk Allah. Wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Pertanyaannya begini, lah apakah kita amalan-amalan kita, sholat kita, sedekah kita bukan untuk Allah? Apakah kemudian semua daripada pahala amalan itu tidak Allah yang membalas kepada kita? Bukan begitu. Ulama mengatakan, qalal ulama anna hadhil idhafah. Kenapa di dalam perkataan Nabi Muhammad ini diidhafahkan penyandarannya ini kepada Allah, pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini? Hadhil idhafah idhafatun tasyrif. Ini adalah penyandaran untuk memuliakan. Artinya apa? Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh manusia semuanya baik, semuanya bernilai, semuanya mengandung ampunan, rahmat dan pandangan daripada Allah. Tapi yang lebih spesial daripada itu semuanya adalah ketika manusia itu berpuasa. Kenapa? Wa illa fa inna kullal amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dikatakan oleh para ulama ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya penyandaran, menunjukkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, daripada ibadah puasa tadi. Kalau enggak dikatakan demikian, karena semua amalan itu pasti jatuhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal sebagai percontohan Pak, Masjid itu disebut dengan apa? Halo? Bu? Masjid itu disebut dengan Baitullah. Pertanyaannya, apakah kemudian Allah itu bersinggah di sini? Allah bertempat tinggal di rumah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala butuh terhadap tempat ini? Halo? Kan tidak. Kalau sampai kita mengatakan Baitullah, masjid adalah Baitullah, berarti Allah berumah, Allah bertempat tinggal. Wah, hati-hati. Ada kerusakan dalam akidah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat tinggal. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengisra dan mi'rajkan kanjeng Nabi Muhammad, berjumpalah Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratil Muntaha, di satu tempat yang belum pernah dijamah oleh makhluknya. Apakah kemudian Allah bertempat tinggal di sana sehingga Nabi Muhammad sowan ke Rasulullah, sowan ke Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Pemahaman yang semacam itu adalah pemahaman yang gagal faham. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Makanya keliru kalau sampai enek wong ngomong serahkan saja kepada yang di atas. Yang di atas itu siapa? Cicak. Loh, Allah tidak berarah. Allah tidak bisa dikatakan di atas, di kanan, di kiri, karena semua ini suci ya, daripada disucikan daripada kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tempat, arah dan lain sebagainya. Tapi ada alasannya kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan sampai di sana. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang. Allah mengatakan tidak mungkin yang namanya seorang kemudian dapat berinteraksi melihat Allah di atas dunia. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu sifatnya Allah, gak bisa dilihat. Makanya ketika menginginkan Nabi Muhammad dimuliakan untuk dapat melihat Allah, musyahadah kepada Allah, sehingga lain daripada Nabi Musa dan terlebih daripada nabi-nabi yang lainnya, maka Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan.
Itu kan bisa saja pemberian perintah sholat dan lain sebagainya di atas dunia, Pak. Tapi ternyata Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hamba satu ini adalah hamba yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kata para ulama, karena memang ketika bumi ini diturunkan oleh Allah para orang-orang yang hebat. Tapi ternyata juga para penjahat juga diturunkan, dilahirkan di bumi. Sementara di langit, di situ hanya ada makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kala itu yang namanya langit berbangga dengan kondisi penghuninya. Nah, ketika bumi ini dilahirkan Sayyidul Mursalin, dilahirkan pemimpin para nabi, dilahirkan sosok yang afdalul khalqi alal itlaq, paling mulianya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah secara mutlak, baik itu malaikat, baik itu jin, itu manusia atau apapun itu, Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi alal itlaq. Maka bumi mulai berbangga dengannya. Dilahirkan Nabi Muhammad. Makanya dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad itu wafat, bumi niku napa ngarani goncang. Bumi niku wau menangis. Karena sebab apa? Siapa lagi yang akan kemudian berjalan di atasku kalau sudah ini penutup para nabi kau ambil wahai Allah. Kemudian turunlah bahwasannya dijadikan ulama ummati, ulama umatku itu adalah kal anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama daripada umatku itu mereka seakan-akan seperti posisinya seperti para nabi-nabi Bani Israel. Sehingga dari situ bumi niku mulai apa? Reda. Para yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit ketika bumi mendapati semacam itu, niki dawuh ulama lagi. Kemudian langit itu minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb syarifni bi rasulillahi walau marratan wahidah. Muliakan kami dengan adanya Rasulullah walaupun sekali. Makanya kemudian kanjeng Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan sampai ke langit-langitnya Allah Subhanahu. Nah, itu hikmahnya diantaranya demikian. Naqatallahi wa suqyaha. Allah dalam Al-Quran juga mengatakan naqatallahi wa suqyaha. Ini kisah daripada Nabi Saleh. Allah mengatakan naqatallah. Ini ontanya Nabi Saleh ini adalah dikatakan naqatallah. Artinya apa? Jangan hati-hati, kau jangan nyakiti dia, karena itu adalah miliknya Allah. Nah, pertanyaannya gini, apakah kemudian semua onta-onta itu bukan Allah yang ciptakan, bukan milik Allah? Kan semua milik Allah. Kenapa dikatakan ada perkataan Allah yang demikian? Termasuk Baitullah, termasuk puasa li wa ana adzibihi, itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan itu sendiri, bukan makna syarat terperinci. Ya. Sebagian ulama mentafsirkan bukan begitu. Li'annahu amalun sirriyun bainal abdi wa rabbihi. Kenapa kok puasa itu dikatakan li wa ana adzibihi? Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa kok Allah mengatakan demikian dalam hadis qudsi? Dawuhipun karena puasa itu adalah amal sir antara Tuhan dan hambanya, hamba dan Tuhannya. Niki ngapunten yang hadir pada sore hari ini mungkin ada yang enggak puasa. Mungkin ada yang buat puasa, barangkali ada yang enggak puasa.
Tapi ketika hadir teng mriki, maka manusia akan menyangka berarti awakmu poso nang kene arep golek ngaji, mari ngono takjil, terus kemudian apa? Buka puasa, kemudian apa? Sholat, kan begitu. Kalaupun ada yang nggak berpuasa, ya nggak tahu. Berbeda dengan masalah sholat, ngaji dan lain sebagainya. Kau sholat pasti ada yang tahu. Gini badan, sampai sholat nang masjid mriki lah, kan ada orang tahu. Kalau sampai ngaji, pasti ada orang yang tahu ketika di masjid ini. Ya kecuali sampai delik ngono nang omahe. Tapi kalau puasa, meskipun sampai berada di tempat khalayak umum, orang nggak tahu. Maka ada dikatakan adalah amalan sir, amalan-amalan yang penuh dengan kerahasiaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yattali'u alaihi illa 'allamul ghuyub, illa 'allam al-ghuyub. Tidak akan dapat melihatnya kecuali adalah yang maha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kenapa puasa itu disebutkan dengan yang demikian. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang hikmah puasa. Kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa? Hikmahnya apa sih puasa itu? Allah tidak akan pernah memberikan sebuah perintah kecuali semua itu adalah untuk kebaikan daripada hambanya sendiri. Jadi bentuk Allah memfardukan kepada hamba adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Agar supaya hamba itu menjadi hamba yang tinggi derajatnya di sisi Allah, agar supaya dia diselamatkan daripada fitnatud dunia. Karena dijadikan dunia itu adalah sebagai darul ibtila, tempat di mana Allah menguji hamba-hambanya. Dan di antaranya apa? Di antaranya adalah puasa. Agar supaya apa puasa itu diperintahkan untuk kita? Yang pertama, fi shaumi, di dalam puasa itu adanya ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya'i minhu. Kita belajar untuk lebih peka terhadap muraqabatullah, terhadap pandangan Allah, terhadap awasan Allah, dan agar supaya kita memiliki rasa malu. Niku faedah yang pertama. Kenapa? Setiap kali kita menginginkan sesuatu, sementara kita itu dalam kondisi berpuasa, taraktahu lillah, kau pasti akan meninggalkan, dan itu adalah karena Allah. Gini badan. Kita pengen sarapan, pengen ngerokok. Niki kan sing nyetet pos perokokan niku kan angel ninggale rokok ngene mboten. Wis ngaten betah. Banyak orang yang betah tidak makan tapi tidak betah untuk ngerokok. Ngene mboten. Sehingga ketika seorang itu menjadi pecandu rokok, tapi kemudian dia merasa diawasi oleh Allah, merasa kemudian orang itu walaupun tidak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu, dia meninggalkan karena Allah. Nah, berarti dalam puasa ini ada pembelajaran agar supaya orang itu merasa dilihat Allah Subhanahu. Fatatarabba fika, napa menika malkatul muraqabah lillah. Akhirnya awak dhewe niku menjadi tertarbiyah, terdidik dengan sebuah hal yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya wonten napa nggih? Ada ihsas, perasaan yang besar tentang hal itu. Naam. Yang kedua, kenapa kok puasa ini diwajibkan oleh Allah untuk kita semuanya? Adalah ma'rifatuka ni'amillahi ta'ala, adalah ma'rifatuka,
mengetahuinya kamu ni'amillahi ta'ala terhadap nikmat-nikmat Allah, wa ma'rifatan sahihatan, atau bima'rifatin sahihatin, kita mengetahui nikmat Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Fa inna karena sesungguhnya la ya'rifu haqqan, sesuatu itu tidak akan dapat diketahui hakikatnya illa inda faktihi, kecuali ketika kehilangan. Mungkin kita itu Pak, Bu, tidak akan pernah merasa sehat dan bersyukur atas kesehatan kita kalau kita nggak pernah Orang itu bisa bersyukur, bisa dia punya kaki walaupun dia nggak punya sepeda. Nggak punya sepeda. Dia selalu mengirikan kepada orang lain yang punya sepeda. Yang sepeda mengirikan yang punya sepeda motor. Punya sepeda motor mengirikan orang yang punya mobil. Orang mobil mengirikan seorang yang punya kekayaan yang lainnya, pesawat dan lain sebagainya. Loh, orang ini walaupun tidak punya sepeda, tidak punya motor dan lain sebagainya, dia punya kaki. Kapan dia bisa bersyukur dia punya kaki dan bisa berjalan di masjid? Ketika Allah cabut nikmat bisa berjalannya dia. Maka ketika kita berpuasa, kita akan lebih cenderung bisa bersyukur atas nikmat apa yang pernah kita makan. Ternyata selama ini kita makan, sekarang saya nggak bisa makan. Sekaya apapun Anda kan Anda nggak boleh makan. Sesehat apapun Anda juga nggak boleh makan. Maka dengan kau berpuasa, kau akan tahu bagaimana nikmatnya makanan yang pernah kau rasakan. Yang ketiga, annal insana idza shoma wa dzaqa mararatal ju'. Ketika manusia itu berpuasa, lalu merasakan bagaimana pahitnya berpuasa, pahitnya lapar dahaga, hasala indahu atfan wa rahmatan 'alal fuqara wal masakin. Akan tumbuh dalam hatinya, dia itu punya sebuah rasa kecenderungan terhadap seorang yang miskin, rahmat, belas kasih. Kenapa? Orang-orang yang miskin, alladzina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihir ramak. Mereka itu kadang-kadang orang yang saking fukoroknya, tidak ada satu hal yang kemudian dapat romak niki, yang dapat menambal daripada sesuatu kebutuhan yang hanya menyambung hidup. Ya, dengan kita berpuasa, maka kita akan diberikan sebuah rasa rahmat. Ngene bakno rasane wong luwe kae, wong sedulur-sedulurku kae luwe ne bakno koyok ngene. Nah, kita dipaksa untuk merasakan itu. Apa? Azan? Pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.